Karena Provinsi NTB ini daerahnya semi arid tropik. Semi arid tropik. Semi arid tropik. Dari 2 juta lebih lahan, itu 85% lahan kering. Ya. Jadi hampir 1.700-an juta hektar. Memang buleleng atau sorghum ini bisa bertahan di kering. Di lahan kering. Tahan kering. Jadi tahan kering dalam keadaan kering apapun. Jadi menariknya sekarang ini dikembangkan juga dia sebagai pangan. Terus kemudian batangnya bisa untuk bioetanol. Nah, sisanya perasal itu menjadi pakan ternak. Jadi ini akan keberhasilan program pengembangan ternak di NTB ini akan tertolong dengan itu. Kemudian produk-produknya. Nah, ini Prof. Jadi, ini produknya salah satu apa produk, ini? Boleh dikenalkan tempe, sorghum dan kelor. Coba dikombinasikan dengan sorghum, tepung sorghum ini seperti apa? Ya. Coba dulu. Halo Semeton Unram, selamat datang di Unram Podcast. Saya Siska Ita Selvia. Pada hari ini akan memandu podcast yang akan sangat luar biasa dengan topik sorghum sebagai primadona ketahanan pangan nasional. Mendengar kata sorghum pasti Semeton Unram semuanya penasaran apa itu sorghum. Nah, langsung saja kita pada hari ini akan mengundang Profesor Insinyur Suwarji, M.Appsc, PhD. Selamat datang Prof. Selamat datang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam sehat Prof. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga semuanya sehat selalu ya Semeton Unram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait sorghum Prof. Nah, ini Semeton Unram pasti banyak yang penasaran apa itu sorghum, seperti apa tanaman sorghum itu dan apa saja keunggulannya sehingga dia disebut sebagai primadona bagi ketahanan pangan nasional. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, jadi sorghum itu bahasa Lomboknya buleleng. Buleleng. Buleleng, Buleleng. bahasa Lomboknya. Jadi sebenarnya tanaman sorghum itu sudah lama dikenal nenek moyang kita. Jadi di Lombok Utara sendiri yang saya bekerja banyak varietas-varietas lokal yang para petani di sana itu sudah biasa mengolahnya. Jadi biasanya kalau orang sakit dia membuat bubur dari buleleng itu. Oh, buleleng. Tambah gula. Nah, biasanya dia dapat berperan untuk menurunkan panas dan lain-lain. Nah, memang dengan revolusi industri yang kita lakukan ya, jadi ada istilahnya berpindah dari makanan pokok yang biasa di desa-desa kembali ke tanaman yang diseragamkan padi. Gitu. Bisa disebut juga sebagai produk pangan alternatif. Nah, produk alternatif. Jadi kami berusaha untuk mengembalikan itu. Ya. Mengembalikan kebiasaan bahwa memang buleleng atau sorghum ini bisa bertahan di kering. Di lahan kering. Tahan kering. Jadi tahan kering dalam keadaan kering apapun. Jadi kalau kita jumpai misalnya di selatan, ya tanahnya itu kering sekali. Yang lihat-lihat di galengan itu buleleng masih hidup, masih hijau. Jadi tanaman ini memang sangat prospektif, tahan terhadap kering. Jadi kalau dibudidayakan tidak memerlukan air. Jadi bandingannya katakan misalnya bandingannya 11.000 meter persegi air per hektar dibandingkan dengan katakan misalnya jagung, tebu yang itu tinggi sekali perbandingannya. Jadi hampir seperempatnya kebutuhan air. Nah, ini dalam kondisi cekaman air itu bisa produksi.
Kalau padi kondisi cekaman air dia tidak berisi. Nah, jadi akhirnya kalau itu. Nah, kenapa ini menjadi menarik bagi Provinsi NTB? Karena Provinsi NTB ini daerahnya semi arid tropis. Semi arid tropis. Semi arid tropis. Dari 2 juta lebih lahan, itu 85% lahan kering. Ya. Jadi hampir 1.700-an juta hektar. Jadi kalau kita mampu mengembangkannya, nah ini kita kan ada di pedesaan. Jadi ekonomi berbasis pada sumber daya alam terbarukan. Jadi mau nggak mau pertanian, peternakan dan lain-lain itu. Nah menariknya sekarang ini dikembangkan juga dia sebagai pangan. Terus kemudian batangnya bisa untuk bioetanol. Nah sisanya perasal itu menjadi pakan ternak. Jadi ini akan keberhasilan program pengembangan ternak di NTB ini akan tertolong dengan itu. Jadi secara tidak langsung juga melakukan sistem pertanian berkelanjutan. Ya, sekalian jadi mengembangkan itu kita mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan. Nah sudah dicoba oleh BWS Balai Wilayah Sungai NTB, dia menjadi konservasi. Jadi lahan konservasi ditanam. Bisa juga menjadi salah satu metode untuk konservasi. Konservasi. Ya? Oke. Jadi Semeton Unram perlu diketahui bahwa Prof. Suwarji ini merupakan salah satu guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang juga sudah malang melintang ya, bisa dibilang penggiat tanaman sorghum khususnya di Provinsi NTB. Nah sekarang Prof, selain tadi batangnya bisa dijadikan untuk bioetanol, untuk energi terbarukan, kemudian sisa perasanya bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi semacam zero waste gitu ya Prof. Betul. Ya. Terus selama ini apa sih yang membuat Prof itu tergerak atau tertarik untuk mempelajari bahkan meneliti sorghum ini? Iya, sejak tahun 2011 Bu, ini sudah lama ini, cukup hampir mendekati 20-an tahun. Sejak 2011 saya itu tertarik ke ini memang lahan kering ya. Nah, lahan kering bagaimana meningkatkan produktivitas lahan kering. Jadi lahan kering 2011, 2012, 2013 saya mendapatkan grant dari Balitbank Pertanian. Jadi waktu itu mengkaji bagaimana caranya mengatasi permasalahan di lahan kering dan kemudian mencari cara-cara alternatif produksi. Jadi waktu itu belum dirasakan. Jadi kelihatannya tidak berguna begitu kita tanam buleleng. Nah, tapi dalam searchingnya kita ke literatur dan baik ini prospektif. Nah, kemudian pada 2014, 15, 16 Batan ikut. Jadi Batan itu Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, jadi dia ikut mempelajari itu di lahan kering. Jadi tempatnya ada di utara. Jadi mempelajari kebutuhan airnya, cara budidayanya, kebutuhan pupuk yang bukan pupuk anorganik. Ya, kita menggunakan pupuk alami, yang kita bukan pupuk alami. Nah, setelah itu publikasi. Nah, Kementerian ESDM. Kementerian ESDM juga setelah melakukan itu kerjasama, ya. Setelah itu 2015, 16, 17 selama 3 tahun mengkaji keekonomiannya, kelayakan ekonomiannya. Nah, cukup dan kita dapat bantuan alat untuk fermentasi bioetanol ditaruh di Fakultas Teknik. Nah, karena science-nya ada di sana. Karena itu, nah kita sekarang mempunyai alat yang mampu berproduksi 400 liter per siklus, per siklus. Nah itu dijadikan alasan untuk Pertamina kita menjadi center di sini itu. Nah, berarti kerjasama dengan Pertamina sudah berapa lama ya Pak? Nah, kerjasama dengan Pertamina baru 2024 ini.
itu mempelajari lebih luas tentang nilai keekonomiannya. Nilai keekonomian. Tapi dari apa yang kita dapat nilai keekonomiannya memang masuk. Berarti sangat komplit sekali ya sorghum ini, mulai dari sosial ekonominya juga dikaji, kemudian bagaimana dia bisa menghasilkan bioetanol juga dikaji, kadar BRICS-nya dikaji. Iya, gitu. Jadi selama proses penelitian itu apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh Prof? Nah, jadi kita tinggal satu langkah lagi. Sekarang kemitraannya. Satu langkah lagi kemitraan. Jadi aspek budidaya sudah tidak masalah sekarang. Sudah ditemukan ini, ditemukan itu. Nah, kemitraan. Sekarang sorghum itu akan menarik bagi petani kalau bisa menyaingi jagung. Jadi kalau sekarang lagi kebetulan harga jagung lagi down 3.900, harga sorghum naik malah. Harga sorghum itu dia angka 6.500 per kilo. 6.500. Nah, dan Pertamina nanti kalau mau membeli batangnya untuk bioetanol dan ada perusahaan yang bisa mengembangkan pakan ternak, suatu yang sangat fantastis sekali. Ya. Jadi kemarin itu kita diskusi dengan Pertamina, angka-angka ini memang masuk. Nah, sekarang tinggal melatih petani. Jadi dari penelitian yang terbatas, kira-kira ya ada 10-an hektar, ini nanti akan di scale up menjadi 100 hektar. 100 hektar. Nah, 100 hektar itu akan menggunakan teknologi smart farming. Jadi itu di drone dan kabupaten di mana, Prof? Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di desa? Tepatnya di Desa Akar-Akar. Di Desa Akar-Akar. Ya, berarti ini menjadi peluang yang sangat besar ya, terutama untuk peneliti-peneliti, dosen-dosen muda, ataupun juga mahasiswa yang sekarang sedang mau skripsi, bisa menggunakan topik sorghum ini ya, Prof. Bisa dikaji dari sisi ekonomi, kemudian dikaji dari sisi bioetanolnya atau zero waste-nya mungkin ya, Prof ya. Ini sudah menghasilkan banyak lulusan master S2 sekitar 5. Terus kemudian kalau S1 sudah banyak sekali. Wah, luar biasa jadi sekali. Jadi itu sekitar 25 atau 30 orang. Dan terus bertambah ini. Nah, terkait diversifikasi produk ini, Prof. Kira-kira kalau sorghum ini lebih banyak menghasilkan produk apa saja? Atau selama ini Prof sudah melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, itu menghasilkan produk apa saja, bisa dijelaskan? Jadi dalam konteks pangan, nah ini contoh di depan ini ada beras porang, beras sorghum. Itu di depan itu Bu, berasnya sorghum. Nah, itu ada beras sorghum. Jadi menarik ini nilai kalorinya tinggi, hampir mirip sama dengan beras, tetapi kadar Fe-nya tinggi. Kadar proteinnya juga tinggi. Nah, jadi cuman ini gluten free. Gluten free. Jadi cocok untuk dikonsumsi bagi penyandang diabetes ataupun orang-orang yang lagi diet ya, Prof. Ini cocok. Semeton Unram yang mau diet, nah ini bisa pakai produk dari sorghum ini. Beras sorghum. Beras sorghum. Nah, apakah sorghum ini sudah dikenal halayak luas, Prof, untuk saat ini? Ya, alhamdulillah kita gini ya, kita mengembangkan sorghum ini dengan beberapa lembaga swadaya. Ya, dengan beberapa lembaga swadaya. Jadi kalau di Bima itu ada Pak Irwan yang bergerak di Pulau Sumbawa, Pak Irwan. Nah, ini sudah masif di Bima. Nah, di Lombok Timur luar biasa. Jadi Pemdanya itu luar biasa. Dia menangkap peluang dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkannya ini. Tahun kemarin mengembangkan 320 hektar. Di 5 kecamatan. Di 5 kecamatan kami evaluasi, menurunkan mahasiswa PKL. Nah, PKL untuk mengevaluasi itu. Nah, kemudian memang permasalahannya di benih.
Di benih. Di benih kemana permasalahannya itu di benih. Jadi itu yang kita lihat itu. Jadi dari petani yang kita datangi baik di Sumbawa, di Bima, di KSB, Lombok Timur, Lombok Utara, dan di Lombok Tengah, di Pucut. Di Pucut. Di Pucut, di Lombok Tengah, di Pucut. Nah itu sudah mempunyai. Nah rata-rata masalahnya itu adalah di kalau sudah panen itu siapa yang mau beli? Siapa yang mau membeli? Nah, Pemasarannya. kami sudah mengatasi itu dengan bekerja sama dengan PT Bintang Timur itu dari Malang. Oh, dari Malang. Dari Malang. Ya, itu akan mau menerima hasil panen dari hasil petani. Panen. Seberapa saja besarnya. Nah, ini dia mempunyai kuota 5.000 ton untuk dikirim keluar malah sebaiknya ini ya dimanfaatkan di dalam negeri, bukan dikirim keluar. Nah ini tinggal memprovokasi atau memang memberi pencerahan kepada petani yang ini. Nah kemudian produk-produknya. Nah ini Prof, ini salah produknya satu apa produk, ini boleh dikenalkan ini? Tempe, sorghum dan kelor. Kelor. Jadi ini kombinasi nggih, Prof. Kombinasi. Jadi kalau kelor saja itu sulit merekat. Jadi kita gabungkan dua ini. Mungkin boleh kita review sedikit, Prof? Boleh. Ini dari binaannya Prof Suwarji juga. Ya, jadi petani binaan. Petani binaan di Desa Salut. Jadi Desa Salut. Kita coba. Biasanya saya makan keripik tempe itu biasa dari Malang ya, Prof, lebih terkenalnya. Tapi ini coba dikombinasikan dengan sorghum, tepung sorghum. Ini seperti apa? Ya. Coba dulu. Renyah. Ya. Lebih renyah. Terus teksturnya tuh nggak atos gitu, nggak keras gitu tidak ya. Atos, tidak atos. Iya, betul. Nggak keras itu, nggak keras itu. Kalau ini promosinya sudah kemana saja, Prof? Minggu kemarin kita kirim ke Kementerian Pertanian, akan dicobakan untuk menjajal pasar Jeddah. Pasar Jeddah. Jadi kalau mudah-mudahan kita dapat pemasarannya ke sana. Tapi ini tentu di dalam negeri aja banyak ini asalnya. Ya. Jadi kita kenapa kita memilih itu luar itu memang ada segmentasi pasarnya. Orang yang mau sehat. Nah ini keripik tempe nggak pakai kedelai. Ya. Kedelai yang kita makan setiap hari itu kan kedelai impor, dari Amerika yang merupakan kedelai transgenik. Jadi kedelai GMO, genetically modified organism. Jadi tidak bagus untuk perut karena sisanya lebih tinggi daripada ini. Jadi daya cerna perut ini di dalam mencerna itu tidak bagus. Makanya kita cari alternatif yang sehat. Ya, berarti ini alternatif yang sehat. Selain renyah, enak, tapi juga menyehatkan begitu ya, Prof ya. Itu jelas itu, jelas. Ya, selanjutnya berarti ini kendala yang paling krusial itu terkait dengan pemasaran itu tadi. Betul. Prof sendiri juga sudah mempunyai solusi untuk mengatasi hal itu, yakni kerjasama dengan PT Bintang Timur, yang ada di Malang. Kemudian untuk langkah-langkah penelitian ataupun pengabdian selanjutnya, Prof, kira-kira untuk langkah ke depannya ini apa saja? Ya, silahkan. Sekarang ini kita kan punya program S3 pertanian yang berkelanjutan. Jadi bagaimana mengembangkan usaha ini diletakkan pada konteks pertanian yang berkelanjutan. Jadi memanfaatkan lahan kering, lahan yang luas jumlahnya. Nah, sekarang tinggal itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya sedang berusaha ada kemitraan antara petani, Pertamina dan Astra. Nah, ini yang kerangka besarnya. Nah, sehingga ada contoh besar di satu desa. Contoh besar di desa mana itu, di desa akar-akar. Di desa akar-akar. Nah, jadi menjadikan desa akar-akar sebagai desa yang tangguh pangan dan energi. Nah, karena tangguh menghasilkan pangan dan energi. Berarti ini di desa akar-akar itu sudah cukup lama ya, Prof, di situ. Karena di situ sudah dari tahun berapa, Prof? Dari tahun 2011. Dari tahun 2011 kurang lebih sudah
14 tahunan 14 tahunan Prof. Suwarji melakukan pengabdian penelitian di Desa Akar-Akar. Nah, sebenarnya ini bisa menginspirasi buat Semeton Unram semua ya untuk terus mengabdi dan berdampak gitu terhadap perkembangan baik itu di sisi pendidikan ataupun di sisi pengabdian atau pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, jadi ini dari segi EQ, jadi IQ kita sudah menghasilkan banyak buku teks, menghasilkan banyak paper yang dikenal. Nah ini pertamanya kan dari paper sehingga Pertamina itu tertarik. Ya. Saya lupa 2023 kita dengan Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR menanam di Batu Jahe. Dengan Batu Jahe karena waktu itu ada event seminar ahli hidrolik. Kebetulan saya sebagai narasumbernya memanfaatkan sorghum sebagai tanaman konservasi. Dia di green belt-nya itu kan perlu diamankan. Iya. Di green belt-nya itu kan perlu diamankan. Nah, dia menanam itu. Nah, sekarang juga masih dikembangkan. Di Lombok Timur di Pandanduri Suwangi, Bendungan. Pandanduri ya. Jika dikembangkan. Ya, jadi kalau di kawasan Bendungan biasanya ada sempadan yang itu bisa disebut green belt. Nah, di situ memang harus ada istilahnya reboisasinya untuk mempertahankan ruang hijau. Betul. Itu sehingga pemaksimalan pada area-area konservasi itu bisa dioptimalkan seperti itu. Jadi selama ini tanam kemiri Sunan tetapi yang beli tidak ada. Nah, coba kalau sorghum. Nah, kalau ini sorghum tentu karena kita datangkan optakernya PT Bintang Timur sehingga bisa menghasilkan ekonominya yang lumayan untuk ya baik. Kemudian rencana-rencana ke depannya Prof? Ya, terkait dengan penelitiannya Prof? Ya, rencana ke depannya memang banyak Bu. Jadi kita memilih varietas unggul. Mana varietas yang untuk pengembangan pangan aja, varietas yang untuk pengembangan bioetanol aja. Atau varietas pengembangan bioetanol plus pakan ternak. Nah itu bermacam-macam itu memang penelitian murni seperti apa yang dilakukan teman-teman di pemuliaan tanaman itu perlu dipikir, jangan mikirkan padi, jagung, kedelai aja, kacang. Nah memikirkan ini sebagai produk unggulan yang mempunyai potensi keekonomian. Nah, saya harapkan nanti tidak ada orang miskin lagi di lahan kering itu. Jadi sekarang itu kenapa kami memilih Lombok Utara? Karena Lombok Utara itu tingkat kemiskinannya tinggi sekali. Oh, tingkat kemiskinan tinggi. Padahal Lombok Utara plus Dompu sama saja itu, tapi Lombok Utara yang paling tinggi. Ya, ini berarti klop ya Prof. Ada potensi lahan kering yang sangat besar, tapi di sisi lain ada kondisi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, sorghum ini adalah salah satu solusi. Kenapa dia disebut primadona itu betul. Karena masuk juga di dalam roadmap Bappenas ya Prof ya. Jadi sudah di roadmapnya Bappenas itu mengembangkan energi alternatifnya. Untuk NTB dan NTT itu dipilihlah pengembangan biomasa. Jadi pengembangan biomasa itu bisa dari tebu, tapi kalau tebu itu secara ekonomi petani kecil itu susah. Jadi kebutuhan requirement-nya kebutuhan air, terus kemudian pupuk dan lain-lain itu ribet dan waktunya 1 tahun lebih. Nah ini sorghum itu bisa 3 bulan, 4 bulan. Jadi bisa tanam sekali untuk 2 kali ratunnya nanti tumbuh lagi. Oh, jadi sisa tanaman yang habis dipanen itu bisa tumbuh lagi tanpa penanaman ulang. Ya, tanpa penanaman ulang. Jadi sampai 2 kali lah, 3 kali. Kalau ketiga kali produksinya sudah mulai menurun. Jadi sudah 2 kali lah ratunnya itu. Ya, nah sekarang kita sedang uji penelitian dengan Pertamina hasil ratun kedua. Ratun pertama sudah. Ya bisa dibilang budidaya sorghum ini nggak ngerepotin. Nggak gitu ngerepoti. Ya, jadi baik. Ini bagi untuk petani yang malas. Petani yang malas cocok sekali ini ya.
Iya, Jadi itu tadi banyak sekali potensinya, bisa ditanam di lahan kering, tidak membutuhkan banyak air, tidak membutuhkan banyak perawatan juga ya Iya. Prof. Sangat banyak manfaatnya untuk bidang kesehatan, kemudian untuk tingkat perekonomian masyarakat. Nah, ini membuka peluang sebanyak-banyaknya bagi para peneliti ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih bingung topik skripsinya apa. Ini bisa menggunakan topik sorghum ini nggih Prof. Silahkan, banyak Di sekali Lombok peluangnya Utara itu. maupun Lombok Selatan atau Lombok Tengah, bahkan di Timur. Lombok Timur Lombok juga Timur ya. yang paling kuat sekali. Lombok Timur, Lombok Timur paling banyak kuat. sekali karena dinas pertaniannya itu concern sekali. Jadi dia mengusulkan ke kementerian nomor 1. Sehingga dia dapat nanti tahun ini rencananya 720 hektar. Nah, kalau sudah begitu memang harus dimatangkan kemitraan yang membeli biji, kemitraan yang membeli batangnya. Nah, tentu sisa limbahnya kan Lombok Timur itu daerah peternakan. Jadi saya diskusikan dengan Pak Profesor Dahlan, itu potensinya sebagai pakan ternak tinggi karena permasalahan kita itu tidak tersedia pakan sepanjang tahun. Nah, pada musim kering itu selalu shortage pakan. Nah, ini sorghum ini keluar alternatif. Malah sudah dicobakan salah satu staf kita di jurusan ilmu tanah ditanam di Sumbawa. Ternyata sangat bagus juga. Baik, jadi mulai dari daunnya, bijinya, batangnya, sampai dengan akarnya tuh punya potensi ya, punya fungsinya masing-masing. Nah, berarti menurut Prof ini untuk pengembangan sorghum ke depannya, khususnya di tingkat global atau nasional, itu faktor apa sih yang paling menjadi kunci untuk pengembangan sorghum ini? Penyediaan bibit. Nah, ini kita sudah mulai mendidik petani yang menghasilkan bibit sebar. Jadi nanti dia penangkar bibit. Jadi ini kalau bibitnya tidak standar, hasilnya kan ya susah. Terus yang kedua, dengan pertanian yang berkelanjutan, kita usahakan seminimal mungkin pupuk anorganik. Jadi menggunakan sumber daya lokal. Jadi banyak nih. Jadi ini salah satu penelitian saya yang sedang saya ajukan Kosa Bangsa. Nah, memanfaatkan PGPR, Plant Grow Promoting Bacteria. Jadi untuk meningkatkan kesuburan tanah di lahan kering. Nah, itu. Itu. Nampaknya hari ini banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Prof. Suwarji. Mungkin Prof. Suwarji mempunyai tips and trick gitu mungkin untuk Semeton Unram semuanya. Gimana sih caranya kita bisa berdampak begini, gitu? Jadi mudah-mudahan tidak satu orang saja. Silahkan kalau ada teman-teman dari berbagai bidang, kimianya, ya. Jadi kemudian sosialnya, terus kemudian keguruannya. Jadi ini masalah mau bermitra, kemitraan itu bermacam-macam disiplin ilmu. Ya tentu orang komunikasi yang bisa mengkomunikasikan ke bawah ini sehingga nanti harapannya gini. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan kok enggak turun-turun di NTB ini. Ya, kok enggak turun-turun malah cenderung naik. Nah, berarti ada yang salah itu. Nah, ini budidaya ini pengembangan sumber daya alam terbarukan ini sangat potensi sekali. Nah, kalau kita sungguh-sungguh aja dalam 5 tahun saya rasa ada penurunan angka kemiskinan, lapangan kerja tersedia dan lain-lain ini. Jadi luar biasa ini. Berarti jika pengembangan sorghum ini dioptimalkan itu akan berdampak luas, multiplier effect gitu ya Prof, bagi banyak sektor. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang meneliti, mengabdi, terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah daerah maupun dari stakeholder lainnya. Seperti itu nggih Prof. Betul. Saya kira
cukup sekian bincang-bincang pada podcast kali ini. Terima kasih banyak, sangat insightful Prof. Yeah. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru bagi Semeton Unram semuanya dan memberikan pengetahuan terkait apa itu sorghum dan berbagai macam manfaatnya sehingga sampai disebut sebagai primadona di dalam pengembangan ketahanan pangan nasional ya Prof ya. Terima kasih Prof Suwarji atas kesempatannya pada hari ini. Bagi Semeton Unram semuanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan kemudian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Siskaita Selvia selaku host pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.